Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua dimanapun kalian berada. Tentunya hari ini kalian sedang belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar lokomotor. Mengingatkan kembali kepada kalian, yang dimaksud gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Kemudian pengertian dari kombinasi adalah menggabungkan beberapa gerakan menjadi satu. Bisa 2 gerakan menjadi satu atau 3 gerakan menjadi satu. Itulah yang dimaksud dengan kombinasi. Tujuan mengombinasikan gerakan adalah untuk menambah variasi gerakan serta dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh sehingga bagian-bagian tubuh tidak terasa pegal dan kaku. Kali ini kita akan mempelajari kombinasi dari gerak dasar lokomotor. Contoh gerak dasar lokomotor adalah berjalan, berlari, dan melompat. Gerak dasar tersebut dapat dikombinasikan. Tetapi sebelum melakukan latihan mengombinasikan gerak lokomotor, mari kita pelajari atau kita dalami gerak dasar berikut. Yang pertama akan kita pelajari beberapa gerak dasar jalan. Dimulai dari gerak jalan. Gerakan ini sering dilombakan dalam berbagai acara. Gerakan ini membutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Berikut cara melakukan gerak jalan. Dimulai dari posisi badan yang harus tegap. Arahkan pandangan lurus ke depan. Kemudian langkahkan kaki kanan dan kiri bergantian. Ketika kaki kanan di depan, maka tangan kiri diayunkan ke depan juga. Sebaliknya apabila kaki kiri di depan, maka tangan kanan diayunkan ke depan. Ayunan tangan sejajar dengan bahu. Berikutnya akan kita pelajari mengenai jalan jinjit. Jalan jinjit dilakukan dengan bertumpu pada kedua ujung kaki. Melakukan jalan jinjit dilakukan dengan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian badan diangkat dengan bertumpu kepada kedua ujung kaki. Selanjutnya berjalan ke depan dengan berjinjit menggunakan kedua ujung kaki. Berikutnya kita akan mempelajari jalan kaki menyilang. Gerakan kaki menyilang dapat melatih konsentrasi dan ketangkasan kita. Dalam gerakan ini posisi kaki menyilang, bisa yang kanan di depan atau sebaliknya. Lanjut kita akan mempelajari jalan jinjit silang. Jalan jinjit silang merupakan variasi dari gerak jalan yang lain. Jalan jinjit silang sama dengan gerakan kaki yang menyilang, cuma dilakukan dengan kaki yang berjinjit. Kita lanjutkan dengan mempelajari jalan jongkok. Jalan jongkok adalah berjalan dengan posisi badan jongkok. Letakkan tangan kalian di tengkuk, lakukan berjalan dalam posisi jongkok. Berikut yang kita pelajari adalah jalan di atas garis. Jalan di atas garis dilakukan untuk melatih keseimbangan dengan cara berdiri tegak di atas ujung garis. Jalan di atas garis dilakukan untuk melatih keseimbangan dengan cara berdiri tegak di atas ujung garis. Kedua tangan direntangkan untuk menjaga keseimbangan, kemudian berjalan ke depan menuju ujung garis main. Selanjutnya kita akan mempelajari gerak dasar lari. Yang pertama adalah lari pelan. Lari pelan dilakukan dengan perlahan agar tubuh kita tidak lekas lelah. Gerakannya dilakukan dengan perlahan dan tangan mengayun biasa. Lari pelan sering juga disebut dengan jogging. Berikutnya adalah lari ke berbagai arah.
Lari ini dilakukan dengan gerakan kaki yang cepat, lutut diangkat setinggi paha. Ayunan tangan sesuai dengan gerakan kaki. Lari dilakukan secara perlahan-lahan, kemudian cepat. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Berikutnya adalah lari zigzag. Lari zigzag adalah lari yang jalurnya berbentuk huruf Z. Lari ini melatih tubuh dan otot kaki sehingga menjadi lebih kuat. Selain itu, lari ini juga dapat melatih ketangkasan. Lari zigzag mengolah tubuh dan otot kaki menjadi kuat. Gerakan lari yang terakhir yang akan kita pelajari adalah lari estafet. Lari estafet bisa disebut juga dengan lari sambung. Lari estafet adalah lari yang dilakukan oleh lebih dari satu pelari yang akan melakukan lari dengan pembagian jarak yang sama. Pembagian jarak itu ditandai dengan perpindahan tongkat. Kita berikan contoh, misalkan ada dua pelari. Maka pelari pertama membawa tongkat dari garis start. Kemudian pada area perpindahan, pelari 1 menyerahkan tongkat ke pelari 2. Selanjutnya pelari 2 berlari sambil membawa tongkat ke garis finish. Berikutnya kita akan mempelajari gerak dasar lompat. Yang pertama yang kita pelajari adalah gerakan melompat berputar. Gerakan ini dapat dilakukan untuk melatih jantung. Untuk melakukannya, mula-mula lakukan dengan berdiri tegak. Kemudian kepalkan kedua tanganmu di atas pinggang. Arahkan pandanganmu lurus ke depan. Lakukan ancang-ancang dengan menekuk kedua lutut, kemudian lompatlah setinggi-tingginya. Berputarlah saat kamu meloncat di udara. Kemudian mendaratlah dengan menggunakan kedua kaki bersamaan. Selanjutnya kita akan mempelajari gerakan melompat dengan satu kaki. Gerakan ini dilakukan untuk melatih otot kaki. Untuk melakukannya diawali dengan berdiri dengan tegak. Kemudian rentangkan kedua tanganmu ke samping. Selanjutnya lakukan ancang-ancang dengan menekuk salah satu kaki. Lalu melompatlah setinggi-tingginya. Berikutnya yang kita pelajari adalah loncat katak. Loncat katak dilakukan dengan cara sebagai berikut. Posisi badan jongkok dan agak condong ke depan. Kedua telapak tangan di atas lantai. Kaki dibuka selebar bahu dan agak menjinjit. Kemudian loncat ke depan, lakukan loncatan seperti katak dengan posisi akhir kembali jongkok. Kalian sudah selesai mempelajari beberapa gerak lokomotor. Sekarang saatnya menguji pengetahuan kalian. Dalam uji pengetahuan kali ini, kalian memperhatikan gambar yang sudah disediakan. Di tugas tersebut terdapat 6 gambar. Kalian pilih manakah yang merupakan gerak dasar lokomotor. Untuk gambar yang kalian anggap sebagai gerak dasar lokomotor, berikan tanda centang. Demikian pembahasan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.